Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi mutasi ya, materi bab 5 biologi di kurikulum 2013 di bab 5, tapi kalau di kurikulum Merdeka dia gabung di bab genetika. Oke, jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa sebenarnya sebelum kita membahas mutasi dapat terjadi di gen dan kromosom, kita harus tahu bahwa mutasi itu dapat didefinisikan sebagai perubahan atau pergantian urutan kodon. Ya, pergantian urutan kodon ya. Jadi apa sih urutan kodon gitu ya? Pergantian urutan kodon karena sesuatu. Nah, sesuatunya nanti akan kita bahas. Urutan kodon itu kalau kita belajar di kemarin materinya adalah substansi genetika, bagaimana dari DNA ke protein gitu ya, dari DNA akan dibaca gitu ya. Nah, itu kan nanti ada kodon tuh. Nah, kodon-kodon itu ternyata dibacanya salah ya, bukan dibacanya salah sih, lebih tepatnya ada sesuatu hal yang membuat urutan itu tidak semestinya gitu loh. Ketika dikirim dari DNA kodenya apa, nah malah jadinya apa karena sesuatu hal. Nah, sesuatu halnya nanti akan dibahas, tapi yang pasti itu yang merupakan definisi dari mutasi. Nah, mutasi ini ada tiga. Ada mutasi, kalau di gen ada tiga. Ada mutasi tak bermakna, mutasi ganda tiga, dan mutasi bingkai. Apa sih? Tadi kan kita sudah ngomong ya berkaitan dengan kodon atau triplet asam amino. Jadi berubah, kalau mutasi tak bermakna berubah tapi nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena tetap sama. Misalnya awalnya pengkode arginin gitu ya, sama-sama pengkode arginin. Ketika berubah, ternyata tetap mengkode arginin. Jadi walaupun urutan asam aminonya berubah, tapi ternyata tetap yang dikode sama ya, karena kan kita mengenal istilah bahwa yang namanya asam amino itu dikode dengan urutan yang non overlapping gitu ya. Non overlapping itu artinya apa? Tidak tumpang tindih. Makanya dengan kode yang banyak cuma ada 20 asam amino ya. Kemudian ada mutasi ganda 3, terjadi penambahan atau pengurangan 3 basa bersama-sama, dan mutasi bingkai, terjadi penambahan sekaligus pengurangan satu atau beberapa pasangan basa. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini contohnya ya. Misalnya nih ada kode misalnya CAU gitu kan. Nah, terus dengan sedemikian proses gitu kan, ternyata dia terkena mutasi jadi CAC gitu kan. Nah, misalnya U-nya hilang gitu kan, terus dia nempel sama C misalnya gitu kan, U-nya hilang nih. Nanti hilang tuh ada ya, ada sebutannya kalau kodenya itu hilang gitu ya. Nah, jadi CAC kan sama-sama histidin gitu kan, baik CAU atau CAC histidin karena urutannya non overlapping atau urutannya saling tidak tumpang tindih gitu. Makanya ya ini disebut dengan perubahan yang tak bermakna gitu ya. Nah, oke, ini adalah definisinya. Oke, lanjut. Nah, mutasi dapat terjadi di tingkat kromosom ya, perubahan jumlah kromosom. Nah, ini istilahnya nih kita terkenal itu adalah apa? Mengenai Down syndrome ya. Sindrom Down ya, Down syndrome. Ini terkenal banget gitu ya bahwa ada perubahan atau ada ketidaksesuaian di kromosom-kromosom penderita Down syndrome. Walaupun dia down tapi kromosomnya justru malah naik. Ya, mungkin umumnya 2N dia tidak 2N gitu ya. Bukan mungkin ya, memang Down syndrome seperti itu dengan karakteristik yang berbeda baik dari fisik maupun mental. Ada dua, ada euploid dan aneuploid. Euploid itu apa? Terjadi perubahan zat kromosom, ada monoploid, triploid, tetraploid. Diploid kemana? Diploid itu normal ya, 2N itu normal. 2N itu normal. Nah, memang sih kalau 2N-nya manusia itu normal. Nah, manusia kalau 3N atau N atau 4N tuh cenderung lebih susah bertahan hidup, atau kalaupun bertahan hidup kurang normal. Tapi kalau tumbuhan ya 2N diploid misalnya. Tapi kalau dia monoploid atau dia triploid itu masih ya punya harapan hidup yang lebih besar daripada manusia. Aneuploid itu mutasi yang terjadi pada satu kromosom dari genom, misalnya monosomi kekurangan satu kromosom, trisomi kelebihan satu kromosom ya. Jadi 2N itu normal. Oke, lanjut. Nah, ini ya, tidak berpengaruh pada urutan asam amino gitu loh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena walaupun dia mutasi gitu kan, tapi ternyata apa? Eh, jadi gini, ada perbedaan ya antara tak bermakna dengan tak berpengaruh pada urutan asam amino gitu ya. Kalau tak bermakna dia mengkode jadi urutan stop gitu ya, dia jadi urutan stop. Tapi kalau tak berpengaruh dia berganti gitu ya, tapi yang diganti justru malah sama gitu ya. Jadi misalnya dari metionin, nggak mungkin metionin, dari lisin ke lisin lagi gitu kan, sama gitu. Kalau ini bermakna gitu kan, tadinya misalnya apa gitu, tadinya misalnya gliserin jadi serotonin. Nah, itu bermakna.
Oke, itu ya pengertian dari mutasi tak bermakna gitu ya. Nah, kemudian mutasi, nah ini yang dibahas tadi gitu kan. Misalnya apa, ada istilah tadi CAU gitu kan, U-nya hilang misalnya gitu kan, atau apa, I-nya hilang. Nah, ini akan dibahas di sini. Jadi, ada mutasi kromosom karena perubahan struktur kromosom. Pertama, delesi. Delesi itu kan kalau kita cocokologi lah supaya gampang ingat dari kata delete gitu ya. Jadi ada yang hilang, hilangnya segmen kromosom gitu ya. Kalau dari CAU misalnya gitu kan, ini C bla 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 bla, ternyata U-nya hilang gitu kan. Nah, ini delesi. Kalau duplikasi berarti dia bertambah. Kalau saya punya CAUC, duplikasi jadi misalnya CAUUC gitu kan. Kalau translokasi bertukar gitu ya, tertukarnya segmen kromosom non homolog. Nanti ada gambarnya. Selanjutnya inversi, namanya juga inverse. Inverse itu dibalik. Walaupun inverse ini ada banyak ya, ada contoh-contohnya banyak. Maksudnya nggak cuma satu tipe. Misalnya inversi itu misalnya ada CAU gitu kan, dia jadi CUA misalnya gitu. Nggak gitu ya, inversi ada urutan yang lebih kompleks dari inversi ini. Kalau isokromosom itu pembelahan sentromer mengalami perubahan arah sehingga terbentuk dua kromosom yang berlengan identik. Nah, terakhir ada katenasi. Nah, katenasi itu berkaitan dengan, jadi kalau kromosom itu ada struktur di ujung-ujung kromosom yang memang ditujukan untuk menghindari, ya, menghindari apa? Menghindari tadi pelekatan antar kromosom. Nah, katenasi ini ya, dia berlekat sehingga dia membentuk lingkaran atau membentuk jadi nempel gitu. Memang ada struktur yang melindungi itu ya. Nah, tapi karena satu dan lain hal, atau ya karena mutasi ini sebutannya ya, jadi terjadilah katenasi. Oke, nah ini ya, duplikasi gitu kan, segmennya segini gitu kan, dia nambah gitu kan, segmennya cuma segini dan nambah. Inversi, jadi tertukar gitu kan. Kalau delesi hilang. Insersi, nah insersi itu apa, masuk ya, insersi itu namanya insert, dia masuk gitu ya. Nah, kalau translokasi, jadi dia bukan kromosom non homolognya. Nah ini ya, ini yang disebut dengan apa nih? Ini disebut dengan katenasi. Katenasi itu dia membentuk suatu lingkaran gitu ya. Harusnya ini ada yang menghalangi pelekatan itu. Kalau kita belajar di bab substansi genetika ada strukturnya, tapi di sini dia ada mutasi sehingga tidak ada. Nah ini ya tadi duplikasi ABC, AB-nya jadi 2 gitu kan. Kemudian delesi A, B, C, D, F. Nah, ini B-nya hilang gitu ya. Nah, itu delesi. Translokasi, kalau translokasi sih tadi dia bukan dari kromosom yang homolog. Jadi kromosomnya berbeda, ada dua kromosom. Oke, ini ya contoh-contoh. Ini nanti sering keluar di soal ya. Oke, setelah Oke, bismillah ya. Tadi ke next ya. Memang susah nih di PowerPoint itu, tapi nggak apa-apa. Coba kita kerjain ini ya. Oke, kita kerjain yang ini ya. Kalau kita tahu bahwa kalau DNA ke RNA gitu ya, mRNA itu ada proses namanya translasi gitu ya. Nah, dia akan dibaca itu dari urutannya seret, ya itu kan nanti ada prosesnya, itu nanti bisa diakses di PPT yang substansi genetika. Dan kita tahu bahwa urutan itu kan cuma ada adenin, guamin, sitosin, timin gitu kan. Adik gua Siti gitu kan, ini adalah bahasa yang puri, bahasa piring-miring gitu kan. Nah ini jadi gini kan, A ke T, tapi kalau di RNA nggak ada T, adanya U. Udah gini aja, nggak usah ribet gitu kan. Berarti kalau T dia ke A gitu kan, A dia ke U, C dia ke G, G dia ke C, C dia ke G, A dia ke siapa? A dia ke U gitu kan, G dia ke C, T dia ke A gitu kan, G ke C, C T-nya ke A ya. A U G ya kan, C G G ya kan, UCA gitu kan, CCA. Nah, amino asidnya apa? Amino asid itu asam amino gitu kan, yang terbentuk adalah metionin, arginin, ya, serotonin, dan pro ya. Pro itu prolin ya. Nah, kalau kita lihat di sini type of mutasinya apa gitu kan. Nah, mutasinya apa nih kalau kita lihat di sini nih? Ini mah nggak ada mutasi ya kalau yang ini ya. Ini original ya. Nah, mutasinya mungkin di sini gitu kan. Nah, jadi ini apa acuannya itu ini gitu kan. Nah, kita lihat DNA-nya tetap nih TACC, DNA-nya TACCC gitu kan. Nah, gimana nih DNA-nya TACCC, AGT, GGT gitu kan. Nah, berarti ada yang apa nih gitu kan. Pembacaannya jadi berubah dong ya gitu kan, bisa jadi berubah karena mutasinya pada kromosom. Berarti kalau kita lihat di sini kita lihat di sini apa yang berubah nih?
TAC, nah ininya G gitu kan, ininya C gitu kan, sisanya sama nggak ya AGT gitu kan. Nah ini kan bisa jadi dua nih gitu kan. Ada yang ini sih tergantung ya gitu kan. Kalau ini kan C-nya tadi berapa? C-nya C G C ya kan. Ini jadinya C C C C gitu kan. Oh berarti apa gitu kan? Berarti dia adalah insersi ya, atau orang bilang ya substitusi, terserah ya. Tapi insersi sih lebih tepatnya ya, dimasukin. Berarti mRNA sequence-nya apa? TAC tetap AUG ya. Nah, tapi dia jadi CCC gitu kan. CCC apa? CCC itu bukan arginin, tapi gliserin ya. CCC itu bukan bukan ini ya. CCC itu bukan sorry, gli itu bukan gliserin, glisin ya. Coba ini harus dibuka dulu ya. Saya juga nggak hafal ininya ya, berapa apa-apa namanya gitu kan. CCC CCC itu bukan prolin ya, sorry. TAC CCC. Sorry. Saya lupa. Nggak gini cara ngerjainnya ya. Maaf. Ini diubah dulu ya jadi urutan asam amino ya. TAC jadinya adalah AUG gitu kan. Ini jadi GGG gitu kan. A-nya jadi U, C, A, C, C, A ya. AUG, GGG, GUC, ACCA. Ya gini ya. Nah, baru di sini ditulis gitu kan. Ini metionin gitu kan. GGG apa? Karena kan dibacanya setiap 3 ya. Kalau GGG itu adalah glisin. Nah, ini baru ya glisin gitu kan. Kemudian UCA ya, bukan UCL ya. UCA itu adalah serin gitu kan. UCA serin ya kan, UCA. Terus yang terakhir apa nih? AUG ya kan, G AUG GGG, tapi ini tetap C ya. Ini insersi atau substitusi ya? Ini kayaknya bukan insersi, tapi dia diganti ya, ditukar ya. Ya, ditukar. Ini bukan ini nih, bukan insersi. Karena kalau kita lihat di sini TAC gitu kan, ini G ya kan, C-nya tetap ya, 2 ya kan. Jadi ditukar ya, substitusi ya, bukan insersi ini, substitusi. Ini pro. Ya, di sini pro. Ya. CCA itu, sorry. CCA itu prolin ya. Oke. Ini berarti type of mutasinya adalah substitusi gitu ya, substitusi. Ya bukan insersi ya, karena nggak nambah. Nah kalau ini kita lihat gitu kan, TAC. Nah ini C-nya 3, ini C-nya berapa nih? C-nya harusnya CGCC gitu kan. Jadi C-nya malah hilang di sini nih, nggak ada apa-apa. Berarti ini delesi gitu ya. Delesi ya. TAC itu tetap AUG gitu kan. Ini G ya kan. A-nya jadi apa? A jadi U gitu kan. GTG ya, GTG itu apa? GTG itu adalah C ya kan. T-nya itu jadi A, G-nya jadi C ya, CAC. Terus CA ya kan. CA ini apa? Nggak ada, nggak bisa dibaca gitu kan ya. Emang bisa baca CA gitu kan. CA sebenarnya bisa, CA tuh kan bisa CAC, CAG gitu kan, CAC, CAU gitu kan. Jadi ini nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi ya paling kita bacanya adalah metionin gitu kan. GGU-nya adalah glisin, CAC-nya itu adalah histidin ya. AUG ya kan. AUG habis itu GGU ya kan. Sorry. Ini masih ada ya, AUG ya kan. Terus ini GGU. Nah, ini kurang nih ya. G-nya di sini ada C A C, ini kurang 1 nih. Yaudah begini ya, delesi kurang 1. Oke. Ini ya cara pembahasan soal dari mutasi gitu ya. Memang agak tricky karena memang kita jadi harus nyocokin gitu ya. Cocokin ke tabelnya gitu ya. Oke, sekian pembahasannya ya. Mutasi, sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.